Dunia itu akan awali dulu dengan satu kalimat bijak yang berisi, hidup ini adalah kesempatan. Dan setiap manusia punya satu kali kesempatan untuk hidup dan berkarya. Dan karya yang besar itu dimulai dari hal kecil yang kamu lakukan hari ini. Maka pastikan kamu mengerjakan tugasmu, kewajibanmu, karyamu dengan baik di mulai hari ini, karena kamu akan menuainya tepat ketika kamu sudah kelak menjadi orang-orang yang luar biasa, generasi penerus bangsa. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, mari langsung simak video pembelajaran kita pada hari ini. Kerajaan Islam di daerah Jawa. Nah, hari ini kita bahas Kerajaan Demak, yang merupakan salah satu dari sekian banyak kerajaan Islam di Jawa. Nah, ini dia gambar dari Kerajaan Demak. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa. Menurut tradisi Jawa, Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kemudian nanti muncul sebagai kekuatan baru yang mewarisi legitimasi dari kebesaran Majapahit. Kerajaan Demak. Ini dia merupakan gambar dari Kerajaan Demak. Nah, Demak berdiri pada tahun 1500 dan di waktu yang berdekatan Majapahit runtuh, yakni di tahun 1478. Nah, Kerajaan Demak itu berkaitan erat dengan Kerajaan Majapahit. Alasan kenapa nanti Kerajaan Demak berkaitan erat dengan Majapahit atau bukti adalah menurut cerita rakyat Jawa Timur, Raden Patah, pendiri Kerajaan Demak, merupakan keturunan kerajaan terakhir Kerajaan Majapahit, yakni Raja Brawijaya kelima. Raden Patah memiliki gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Beliau memerintah Demak itu sekitar 18 tahun, yaitu mulai tahun 1500 sampai 1518. Nah, ini dia letak geografis Kerajaan Demak, di mana letaknya berada di daerah Bintoro dekat muara Sungai Demak. Pusat kerajaannya terletak antara Pelabuhan Bergota dan Jepara yang ada di Jawa Tengah. Nah, ini dia lihat kedekatan antara Demak kemudian Kerajaan Majapahit. Nah, wilayah kekuasaan Demak itu meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Bahkan daerah pesisir di Jawa bagian tengah dan timur pun ikut mengakui kedaulatan Demak. Kemudian kemajuan Demak tersebut tak lepas dari peristiwa jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Di mana ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis, banyak para pedagang yang berada di daerah negara lain beralih haluan. Mereka beralih haluan menuju pelabuhan Demak, seperti daerah Jepara, Tuban, Sedayu, Jaratan, dan Gresik. Pelabuhan tersebut nantinya berubah menjadi wilayah transit. Nah, dari peta ini bisa kita lihat foto letak Kerajaan Demak, kemudian daerah mana saja wilayah kekuasaan Kerajaan Demak. Nah, wilayah kekuasaan Kerajaan Demak nanti itu yang diarsir warna hijau. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kerajaan Demak berkembang dengan pesat. Memiliki lahan pertanian yang luas dan merupakan penghasil beras. Demak juga bertumbuh menjadi sebuah kerajaan maritim karena letaknya di jalur perdagangan antara Maluku dan Malaka. Nah, ini dia gambar beras, madu, dan lilin sebagai komoditas utama dari hasil pertanian Kerajaan Demak. Sehingga nanti Demak disebut sebagai kerajaan agraris maritim dan barang dagangan yang diekspor adalah beras, lilin, dan madu. Dan barang-barang itu
juga diekspor ke Malaka, Maluku, dan Samudra Pasai. Selain menjadi pusat perdagangan, Demak juga tumbuh menjadi pusat penyebaran agama Islam. Nah, penyebaran agama Islam itu disebarkan oleh para wali songo. Tidak hanya di Jawa, tapi juga di luar Pulau Jawa. Nah, tokoh penyebar ajaran agama Islam dari Kerajaan Demak. Ada Sunan Giri. Beliau merupakan tokoh yang melakukan penyebaran agama Islam di daerah Maluku. Kemudian ada Tunggang Pararangan. Nah, beliau merupakan salah satu penghulu Kerajaan Demak yang nantinya menyebarkan ajaran Islam di Kalimantan Timur. Penghulu maksudnya orang yang mengetahui dan memahami serta dekat dengan ajaran agama Islam. Kemudian, apa nanti yang menjadi penyebab kemunduran Kerajaan Demak? Yakni karena adanya perang saudara. Nah, Kerajaan Demak runtuh karena adanya perang saudara yang saling menginginkan atau memperebutkan tahta kerajaan. Perebutan ini terjadi setelah meninggalnya Sultan Trenggana, selaku raja yang berhasil membawa Demak mencapai puncak kejayaannya. Dan yang berhak mewarisi tahta kerajaan sebenarnya adalah Pangeran Sedoleven. Tetapi ia terbunuh di tangan Sunan Prawoto, di mana Sunan Prawoto adalah anak Sultan Trenggono atau juga sering disebut Sultan Trenggana, sedangkan Pangeran Sedoleven adalah anak dari selir Raden Patah, yakni pendiri Kerajaan Demak. Jadi merupakan perang saudara lah yang mengakhiri berdirinya Kerajaan Demak sehingga muncul kerajaan-kerajaan selanjutnya. Nah, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Menarik bukan? Dan tentunya semoga materi ini dapat menambah pengetahuan bagi kamu sekalian. Tetap kerjakan tugasnya dengan baik, catat materinya, dan kemudian tetap jaga kesehatanmu supaya di pertemuan minggu depan kita masih bisa bertemu dan melaksanakan kegiatan pembelajaran daring. Dan apabila ada anak-anak sekalian yang ingin bertanya, silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar Google Classroom ataupun YouTube channel kita. Akhir kata Ibu mengucapkan salam SFD, semangat, fraternitas, Dina, Tuhan Yesus memberkati kita semua.